Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kali ini kita akan mencari tahu apakah bisa APBD desa memberikan bantuan material dalam hal pembangunan rumah ibadah di desa. Untuk itu yang pertama kita akan melihat amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, di mana kita akan mencari tahu terlebih dahulu terkait subjek APBD desa. Nah, sebelumnya dalam APBD desa strukturnya terdiri dari sebagaimana yang disampaikan di pasal 9 ini, yaitu pendapatan, belanja desa, dan pembiayaan desa. Nah, seperti yang kita bahas di awal video tadi, apakah bisa pemerintah desa melalui APBD desa menempatkan anggaran yaitu di belanja desa untuk membantu pembangunan rumah ibadah di desa dengan menggunakan sumber dana apapun selain dana desa. Nah, untuk menjawabnya, kita melihat terlebih dahulu terkait dengan belanja desa, di mana ada kelanjutannya yang diamanatkan di Permendagri 20 tahun 2018 pada pasal 15-nya. Ada dikatakan yang pertama bahwa belanja desa yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali. Nah, di ayat 2 ini untuk poinnya, di mana ada dikatakan belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah untuk rumah ibadah yang sedang dibangun itu milik desa sehingga menjadi kewenangan desa? Jika rumah ibadah itu bukan milik desa, maka untuk kebijakan dari APBD desa tidak dapat membantu dalam hal pembangunan materialnya. Berbeda jika rumah ibadah itu milik pemerintah desa, maka pemerintah desa dapat menempatkannya di struktur APBD desa pada belanja desa dikarenakan bahwa rumah ibadah itu merupakan kewenangan desa. Memang jika kita melihat untuk dana desa sendiri sebagaimana yang disampaikan pada lampiran Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa. Untuk dana desa sendiri, ini ada yang bisa digunakan dalam hal hubungannya dengan keagamaan. Namun, jika dilihat lebih lanjut, itu bukan dalam hal pembangunan rumah ibadah dan juga dalam hal bantuan seperti material kepada rumah ibadah. Kita ambil contoh salah satunya, di mana ada prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa. Di sini ada dikatakan bahwa pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan. Jadi bisa kita lihat di sini subjeknya yaitu taman belajar keagamaan, bukan rumah ibadah keagamaan. Berikutnya bisa kita lihat lagi di angka 6 ini, di mana pemerintah desa melalui dana desa bisa memberikan bantuan insentif pengajar. Salah satunya yaitu pengajar yang dimiliki desa, taman kanak-kanak, taman belajar keagamaan. Jadi untuk bantuan insentifnya itu adalah kepada subjeknya pengajar, tapi dia pengajar pada taman belajar keagamaan dan itu merupakan milik desa, sehingga dia jelas jika dia milik desa menjadi kewenangan desa. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini, yang mana dapat kita simpulkan bahwa dalam hal APBD desa dengan subjek pembangunan rumah ibadah itu tidak bisa diakomodir jika rumah ibadah itu bukan milik desa atau bukan aset desa, karena dia bukan kewenangan
desa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.